Ya, seperti janji Syahnas tadi, Wani Piro, tuh kan, terbukti sudah hadir di sini para animator kita yang handal-handal dari Indonesia tentunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Di sini ada Mas Wahyu Aditya, ada juga Mas Aditya Prabaswara dan juga Mas Shani Budi Pandita. Dan mereka ini akan bicara mengenai Hello Fest 2014 yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 22 sampai 23 November. Berarti hari ini sudah mulai ya. Hari ini sudah ke-10 ya. Dan seru banget ini, kita bicara tentang Hello Fest yang sudah ke-10 kalinya, kita berbicara tentang komik dan ya. juga animasi. Mungkin dari awal gitu ya, saya ingin tahu sebenarnya dunia animasi Indonesia. Karena selama ini kita kalau dengar ya Jepang lah gitu, atau kita dengarnya Amerika lah ya, DC lah, Marvel itu komik-komiknya. Tapi kalau animasi Indonesia itu seperti apa sih saat ini? Siapa dulu? Siapa yang mau jawab? Animasi Indonesia sih sekarang membaik ya dibanding tahun lalu, karena udah banyak berbagai rekan-rekan animasi, animator-animator lain yang udah dari 10 tahun udah membuat ekosistemnya berjalan gitu pelan-pelan. Tapi mungkin memang kalau untuk Indonesia kita masih harus banyak berjuang lagi gitu. Kenapa? Apa yang harus diperjuangkan? Mungkin kayak apa ya, yang harus diperjuangkan itu gimana cara kita memberikan animasi ini ke orang banyak gitu. Cara gimana menyajikan animasi ini ke orang banyak. Karena di sini tuh kalau kita ngomong animasi, saingan kita tuh lebih ke luar negeri dibandingkan dengan lokal konten sendiri. Berarti untuk menjadikan itu sebagai kebudayaan dari Indonesia juga, pop culture Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya melihat Hello Fest nih kan, ini udah 10 kali diadakan gitu. Berarti memang tanggapan dari masyarakat sangat luar biasa begitu. Tapi apa sih yang menjadikan Hello Fest ini jadi ajang untuk semua animator-animator juga komikus dan juga yang suka-suka cosplay itu semuanya numplak jadi satu? Jadi itu ya bentuk dari kegelisahan kami karena teman-teman yang sudah susah payah bikin karya itu mereka juga butuh panggung. Nah, kami di sini di Hello Fest itu memposisikan diri untuk salah satu panggungnya mereka. Jadi tugas kami adalah bagaimana memperkenalkan karya mereka ini ke publik. Artinya mereka harus ditabrakkan fans dengan kreatornya. Nah, tugas Hello Fest adalah membuat panggung ini merasa nyaman bagi kreator dan juga bagi fansnya. Dan alhamdulillah itu semakin lama semakin teredukasi, dan itu bisa dilihat dari jumlah, kita ada konsep kompetisi juga. Tahun ini itu terkumpul 1000 film pendek. 1000 film pendek? Itu buat kami sangat fantastis ya angkanya. Nah, berbicara tentang animasi, ini salah satu juga ada Mas Budi ya, yang sudah menghasilkan salah satunya adalah Nusantara Ranger. Nusantara Ranger. Oke, ini dari sekian banyak animator dan komikus lainnya yang berkumpul di sini, penilaian yang bakal dinilai untuk tahun ini yang terbaik seperti apa? Jadi kayak Mas Sani ini bukan dalam sistem kompetisi. Jadi bagi kami Hello Fest adalah ajang kompetisi dan ajang apresiasi. Jadi kami menyediakan panggung tidak hanya untuk teman-teman pemula, tapi teman-teman seperti Mas Sani ini yang sudah matang dalam menciptakan konten, itu juga harus kita terus kampanyekan. Berikan apresiasi. Kita bisa melihat tadi beberapa yang sudah saya tunjukkan, boleh dijelaskan sedikit Mas Sani? Boleh. Ini siapa nih? Jadi Nusantara Ranger ini intinya adalah 5 pemuda yang diberikan kekuatan dari 5 pulau terbesar di Indonesia untuk melawan kejahatan. Jadi ini dari Pulau Jawa, namanya Rangga Wiraprakoso. Waduh, namanya Jawa sekali. Terus ini dari Sulawesi, namanya Renata Moko Ginta. Terus ini dari Sumatera. Ini namanya Kanaya Mutia. Ini pemimpinnya dari Nusantara Ranger hijau, namanya Rimba Kalamantana dari Kalimantan. Makanya ini kenapa pakai kayak rompi Dayak gitu. Seperti itu. Jadi misi Nusantara Ranger salah satunya adalah ingin memperkenalkan budaya Indonesia melalui pop culture. Nah, yang ditawarkan selain bisa dibaca secara online, apalagi dari Mas Sani ini? Kalau di Hello Fest kami membuka booth, kami menjual konten merchandise eksklusif yang hanya akan dijual di Hello Fest. Jadi kalau para pembaca pengen beli atau pengen ketemu kami ngobrol-ngobrol, bisa datang ke Hello Fest dan
beli langsung, datang ke HelloFest berarti hari ini gitu ya, hari ini di tenis indoor. Tapi Mas Adit, saya penasaran kalau yang tahun ini gitu, katanya kan memang udah dari 2 tahun belakangan tuh luar biasa gitu, yang datang tuh numprek semuanya gitu. Tapi yang menarik dari yang tahun ini diselenggarakan apa sih? Mas Adit, Mas Wadid. Mas Adit. Oke, saya. Mas Adit Kembali menarik gimana, Mas? Kalau mungkin karena kami penyelenggaranya, Yes. Yang menarik di sini adalah variasi kontennya semakin beragam. Kita melibatkan karena ada fenomena YouTubers artis, jadi kami mengundang banyak YouTubers artis Indonesia yang punya masa besar. Itu kita jadikan ajang sebagai rilis video baru mereka. Terus ada filmnya Mbak Mira Lesmana juga akan menayangkan shot yang belum pernah diedarkan sebelumnya. Pendekar tongkat emas. Pendekar tongkat emas. Dan kita ada kostum massa atau penonton yang pakai kostum. Itu dari Cikampek, Tangerang, Gresik, Denpasar, Pontianak. Itu mereka datang pakai kostum. Ada 2.000 orang yang register. Wow, nanti ada best kostum ya? Ada best kostum berarti? Ada base kostumnya. Berarti kalau kita datang harus pakai kostum juga, tematik seperti itu? Atau bebas? Kita kasih pilihan. Tapi biasanya orang kalau ke HelloFest itu otomatis pakai kostum. Pakai kostum. Tapi bukan pakai baju keharusan. apa yang tadi kah? Boleh, saya boleh bikinin ini tadi sih. Boleh ya. Jadi saya nanti langsung datang pakai kostumnya dia. Tapi kalau misalnya melihat, ini kan semuanya praktisi gitu. Melihat dunia animasi Indonesia, tadi memang masih banyak sekali PR yang harus dibenahi gitu di animasi Indonesia. Tapi apa sih misi utama dari HelloFest ini? Apa sih yang mau dikeluarkan ke sana? Maukah go internasional kah atau apa? Kalau kami dari penyelenggara adalah mengajak atau merangkul semua komponen, baik itu dari pemerintah, dari BUMN, dari kreatornya sendiri, dari pihak TV. Jadi akhirnya kita berharap ada interaksi di situ, dan harapannya kedepannya akan terjadi kolaborasi baru. Jadi seperti Mas Adit sama Mas Sani ketemu, bikin sesuatu karya atau mengembangkan Nusantara Ranger dan sebagainya. Sejauh ini ada sebelum HelloFest ini digelar, sudah ada pertemuan kan akhirnya menghasilkan satu karya yang bagus? Bagaimana mungkin? HelloFest ada berbagai, karena dulu saya pernah masukkan film saya ke HelloFest sebelumnya. Itu di situ udah bisa ketemu gitu sama kreator-kreator lainnya, dan ada sih beberapa proyek yang kita akhirnya jadi kolaborasi gitu dengan beberapa kreatifnya. Bener-bener kopi darat begitu ya? Kopi darat. Kopdar, oke. Setelah Nusantara Ranger, apa bikin apa lagi nih, Mas Ani? Belum sih, karena sekarang lagi fokus untuk mengembangkan ini dulu gitu, jadi pengen orang tahu. Merchandise nanti dijual kan? Dijual. Nice. Nah, kalau mau beli merchandise Nusantara Ranger. Nah, Nusantara Ranger ini bisa langsung datang ke HelloFest, dan juga di sana nanti ada banyak acara gitu, ada pembicaranya yang banyak banget, cosplay. Bisa tahu. Cosplay pastinya. Niko ini udah nafsu banget kayaknya. Kabarnya juga. Bisa langsung datang ke tenis indoor tanggal 22 sampai 23 besok ya. Terakhir besok nih ya. Oke. Terima kasih banyak. Sukses acaranya. Yes. HelloFest yang 11 juga tidak boleh kelewatan. Iya dong. Oke, setelah ini juga ada yang tidak kalah serunya, itu Mas Febri yang dibikin animasi. Mas Febri, kita akan mengajak jalan-jalan, bermain, menantang dan beradu nyali tetap di Indonesia Morning Show.